Sedihnya Marcelino Ferdinand gara-gara Sintayong dipecat dari timnas Indonesia. Aku kehilangan duniaku, karir terancam hancur. Jadi ini, first of all saya nggak tahu, yang pasti yang pertama nggak menyangka. Iya. Makanya yang terakhir kali pasti saya sedih. Waduh gokil ya ST ya, karena timnas kan lagi bagus-bagusnya nih, kayak momennya juga lagi bagus. Kalau memang alasannya nggak jelas sih sayang dicat. Kalau untuk ST-nya sendiri gitu sayang ya kan, karena dia lagi ngebangun sepak bola Indonesia-nya lagi bagus gitu. Harapannya mungkin gimana Bang? Harapannya balikin lagi aja dia, kalau bisa, bisa ya kan. Saya perlu sampaikan berkaitan dengan Coach Shin. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan baik, smooth, tidak juga ada persoalan apa-apa. Prinsipnya Coach Shin menerima keputusan pemutusan hubungan kerja antara PSSI dengan Coach Sintayong. Dan Coach Shin mengucapkan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan PSSI kepada Coach Shin selama kurang lebih hampir 5 tahun. Dan pesannya Coach Shin mudah-mudahan timnas bisa lolos ke Piala Dunia. Karena itulah saya pikir keputusan pemberhentian ini agak prematur karena harusnya dilakukan ketika kompetisi atau kualifikasinya selesai, sehingga kita tidak ada beban untuk menjelaskan kepada publik argumen mengenai pemberhentian ini. Kalau sekarang ini kita PSSI terutama akan punya beban menjelaskan kepada publik pemberhentian ini karena apa. Nah, lebih beban lagi kalau nanti ternyata pelatihnya berasal dari Belanda dan dalam sisa kualifikasi tidak mampu tampil lebih baik, itu bebannya akan lebih berat bagi PSSI untuk menjawab atau membela diri terhadap keputusan pemberhentian Sintayong, dan untuk membela pelatih yang direkrut ini, yang pelatih barunya penggantinya, itu akan menjadi berat. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah melihat Sintayong dipecat dari jabatan pelatih skuad Merah Putih. Gelandang bernomor punggung 7 di skuad Garuda itu tak menyembunyikan rasa sedihnya atas berita tersebut. Marceng, panggilan akrab Marcelino, mengucapkan terima kasih atas semua jasa Sintayong. Akan tetapi, gelandang Oxford United itu juga mengungkapkan rasa sedihnya atas kepergian sang pelatih. Bos, hanya ingin mengatakan terima kasih atas segala yang telah kau lakukan dan sampai jumpa di masa depan, tulis Marceng di story Instagramnya @marcelino_ferdinand10. Sampai ketemu di bulan Maret dan kita tetap bersama-sama di tugas berikutnya. Sangat bangga bisa berbagi meja yang sama selama 4 tahun denganmu. Aku merasa aku kehilangan duniaku, tulis Marceng. Gelandang bernomor punggung 7 di skuad Garuda itu tak menyembunyikan rasa sedihnya atas berita tersebut. Marceng, panggilan akrab Marcelino, mengucapkan terima kasih atas semua jasa Sintayong. Akan tetapi, gelandang Oxford United itu juga mengungkapkan rasa sedihnya atas kepergian sang pelatih. Sintayong, pemimpin latihan timnas Indonesia di Piala AFF 2024, media PSSI. Marcelino Ferdinand memang wajar saja sangat sedih harus berpisah dengan Sintayong, sebab ex-pelatih timnas Korsel itu yang selama ini membantu memoles Marceng sejak usia 17 tahun sampai sekarang. Sintayong juga pernah memuji Marcelino sebagai pemain langka. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Menurut coach Sintayong, Marcelino Ferdinand adalah pemain sangat luar biasa. Luar biasa ini dalam arti secara mental dan skill. Ia adalah pemain yang sulit dicari, ujar Nova dikutip dari kanal YouTube Nusantara TV. Nggak semua orang punya kemampuan seperti Lino. Itu keluar dari mulut Coach Shin. Kepada para pemain lain, Coach Shin juga menyampaikan bahwa pemain harus bisa seperti Marcelino, ungkap Nova Arianto. Berikut telah suara.com rangkum unggahan pemain timnas Indonesia usai pemecatan Sintayong, bikin haru dan sedih. 1. Pratama Arhan. Pratama Arhan bisa dibilang menjadi salah satu anak asuh kesayangan Sintayong, sebab Arhan adalah satu di antara banyak pemain yang selalu dipanggil oleh Sintayong. Dalam postingan yang diunggah, Arhan menyebut bahwa perjalanannya bersama Sintayong sangatlah berharga sepanjang karirnya sebagai pemain bola. 2.
Asnawi. Asnawi menjadi pemain Indonesia yang juga berkembang bersama Sintayong. Bahkan Asnawi menyebut jika cinta dan kepedulian Sintayong sebagai pelatih itu another level. Memang kedekatan STY dengan para pemain itu begitu hangat. Setuju. Muncul isyarat jika selama ini pelatih asal Korea Selatan tersebut tak akur dengan pemain dalam hal komunikasi. Kita melihat perlunya ada pimpinan yang bisa lebih menerapkan strategi yang tentu disepakati oleh para pemain. Komunikasi yang lebih baik dan tentu implementasi program yang lebih baik juga untuk tim nasional, ucap Erick Thohir di konferensi pers. Di sisi lain, anak asuh Sintayong di timnas Indonesia bak menampik adanya hubungan tak baik tersebut. Hernando Ari melalui Instagram stories pribadinya menyampaikan bahwa juru taktik 54 tahun tersebut punya andil yang besar dalam karirnya. Pasalnya, Sintayong sempat menyuruh Hernando Ari berhenti latihan untuk melakukan operasi karena cedera bahunya. Sebab kiper Persebaya ini sempat menjadi korban dokter gadungan skuad Garuda. Terima kasih Coach Sintayong, kalau bukan coach yang suruh saya berhenti latihan untuk operasi, mungkin saya tidak bisa melangkah sejauh ini, tulis Hernando. Menanggapi hal ini, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengaku pihaknya sudah mempertimbangkan pecat pelatih Sintayong saat timnas Indonesia melawat Cina beberapa waktu lalu. Menurutnya, ada situasi yang membuat PSSI harus bertindak. Adapun timnas Indonesia berhadapan dengan Cina dalam laga grup C ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 Oktober lalu. Pertandingan yang berakhir dengan kekalahan tim Merah Putih 1-2 tersebut berlangsung di Stadion King Dao Youth Football. Erick mengatakan situasi panas terjadi jelang pertandingan tersebut yang tak dijelaskan secara detail. Namun, karena pertimbangan jadwal kualifikasi Piala Dunia yang mepet, akhirnya ditunda sampai hari ini. Kalau saya lihat dinamika ini cukup kompleks. Kalau saja waktu itu kita mengambil keputusan yang tergesa-gesa, mungkin kurang baik juga, kata Erick Thohir dalam konferensi pers. Di sepak bola itu yang berat itu salah satunya yang tidak terukur adalah teamwork, kekompakan antara pemain dengan pelatih. PSSI dengan tim, PSSI dengan pelatih itu dinamika yang menjadi tolak ukur yang tidak mudah diprediksi. Tetapi yang tadi saya sampaikan, kalau kita coba sebaik-baiknya, paling tidak titik-titik ini bisa kita kurangi, tutur Erick Thohir. Menanggapi hal ini, Wesley Hutagalung menyebut salah satu alasan PSSI memecat Sintayong kemungkinan karena kendala komunikasi. Wesley pun menyinggung alasan Ketua Umum PSSI Erick Thohir bahwa terdapat pemain yang tidak sepakat dengan taktik Sintayong. Kita tahu sudah 5 tahun STY bersama kita, tidak bisa bahasa Indonesia, penerjemahnya hanya mengerti bahasa Korea dan bahasa Indonesia, sehingga ketika banyak pemain diaspora datang harus ada penerjemah lagi bahasa Korea dan bahasa Inggris, kata Wesley. Bukan strategi game plan, tim plan dan taktik itu diatur tim pelatih. Kalau para pemain yang katanya berbasis Eropa ini tidak cocok dan tidak dapat memahami dan mengajak diskusi Sintayong dan Sintayong tidak mau menerima, jelas ada sebuah pilihan bagi Erick Thohir karena program naturalisasi program diaspora ini butuh biaya mahal secara politik. Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand tak bisa menyembunyikan rasa sedihnya setelah melihat Sintayong dipecat dari jabatan pelatih skuad Merah Putih.